dia ambil nama Allah pada pekerjaan yang haram, seolah-olah Allah mengesahkan perbuatan ini, maka secara tidak langsung dia telah mengkafirkan dirinya dari perbuatan agama. Jadi tanpa disadarinya, perbuatan itu membuat dirinya menjadi kafir dalam agama. Karena menuding Allah itu dengan perkara yang macam-macam, mirip seperti ahli kitab masa dahulu. Satu dikasih penjelasan. Bermula hukum membaca bismillah itu 4. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Baca bismillah saja ada kalanya makruh, ada haram, ada wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan itu saja. Kenapa bacaannya seperti itu? Karena di situ disebutkan dengan nama Allah. Jadi disebutkan namanya Jad Wajibal Wujud, pencipta alam dunia. Jelaskan bawahnya. Yang pertama, ada kalanya wajib bismillah itu pada satu sisi, seperti membaca Fatihah di dalam sembahyang pada mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki. Kadang-kadang orang baca bismillah itu wajib hukumnya. Kalau kita tadi mazhab Syafi'i, bismillahnya zahir, doa kunutnya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim, kuat dia. Alhamdulillahi rabbil alamin, kuat. Kalau mazhab yang lain, Imam Hanafi, Imam Maliki, dia itu bismillahnya diucapkan pelan, tapi tetap baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi seolah-olah alhamdulillah yang kuat, tapi bismillah tetap baca. Kalau imam yang satu lagi, dia menyatakan karena dengan nama Allah jadi tak perlu disebut, jadi meliputi seluruh tubuh. Jadi ada kalanya baca bismillah itu wajib pada membaca Fatihah. Sunnahnya. Dan ada kalanya sunnah ketika pekerjaan itu dicita-citakan pada hukum syar'i semata-mata karena Allah, maka memulainya dengan bacaan bismillah. Nanti kitabnya bersambung. Contoh, ini minuman, jadi saya baca pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah amalan solehah. Kalau nanti makan bubur kacang hijau pakai bismillah juga, tambah solehah. Setiap pekerjaan yang dimulakan dengan cita-cita yang dibenarkan pada hukum syar'i. Bapak dari rumah tadi berangkat kemari ngidupkan kereta. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berjalan kereta itu jadilah sampai masjid amalan solehah. Nanti kalau mati keretanya enggak dikubur ke dalam, karena panitia tanah wakaf ngamuk dia. Pak Pario enggak bisa ikut kebesaran. Tanah wakaf batas meter kali 2 aja. Cuman amaliyah Pario ini ngikut dia. Itu disebut amalan solehah. Jadi sunnah baca bismillah. Pakai baju bismillahirrahmanirrahim. Wah. Jadi sebutan nama Allah itu bukan main-main. Perkara yang mubah jadi sunnah. Makan bismillahirrahmanirrahim. Nantilah terbayanglah nanti bubur kacang hijau atau nasi lemak ini.
Jadi baca bismillah sunnah. Waktu mencium istri Ustaz, sunnah baca bismillah, sunnah baca bismillah. Mau pergi kerja, mau Ustaz, cium pipi lu, bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Sunnah baca bismillah. Cuma nanti jangan terkejut pula nanti ibu bapak buat. Tumben-tumben lakiku baca bismillah. Buang tabiat rasa dia ni. Ada kalanya bismillah itu dihukumkan makruh pada pekerjaan yang kurang baik. Apa pekerjaan yang makruh itu? Maka dia dihitung kurang baik. Jadi kalau pekerjaan yang kurang baik, jangan coba-coba baca bismillah, karena dia kurang baik. Seperti merokok, makruh. Jadi merokok itu belum haram, makruh lah. Kalau haram ya bagi yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Makruh, baik perbuatannya. Karena tak perlu berdoa ya macam gitu. Perkara yang tiga tadi dibenarkan pada hukum syar'i. Yang pertama bismillah tadi wajib pada hukum, yang kedua menjadi sunnah, yang ketiga jadi makruh. Mubah tidak ada. Kenapa tidak ada mubah? Karena perbuatan itu menjadi dengan berkah bismillah. Misalkan makan minum hal kita, tapi karena baca bismillah menjadi amalan solehah. Kalau kita berangkat kerja itu pekerjaan biasa, tapi karena baca bismillah jadi luar biasa. Jadi menjadi amalan itu dengan sebab nama Allah. Ini baru yang ketiga, 4. Maka haramlah dia membaca bismillah pada pekerjaan yang haram, yang tidak mendapat ridha dari Allah. Seperti dengan mengucapkan bismillah pada hukum berzina atau perkara maksiat, kemudian dengan sengaja menyebut nama Allah dengan qasad, niscaya kafirlah dia. Akidah nih Pak. Ini cerita akidah. Saya kasih tahu gambaran ini. Ada kemarin kelompok wirid haram. Wirid haram. Kalau wirid malam Jumat halal. Ini wirid haram dekat kebun, main domino. Wirid haram. Wirid itu kan kumpul saling baca. Pak orang teken suman 30.000, main judi domino. Kalau bahasa Inggrisnya gambler. Pasang. Tiba-tiba pas miritnya itu dia baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 9 bala 6 keluar. Gopla lah. Pasang. Udah bala 6 mana bisa. Biasa kalau yang ketawa ngerti itu. Ketika menang judi tadi dia bilang alhamdulillah, narik hari ini. Ketika dia mengucapkan bismillah pada pekerjaan yang haram, dia ambil nama Allah pada pekerjaan yang haram, seolah-olah Allah mengesahkan perbuatan ini. Maka secara tidak langsung dia telah mengkafirkan dirinya dari perbuatan agama. Hati. Perkara sepele yang mengeluarkan agama. Orang fasik berdosa besar bisa masuk surga, tapi orang kafir haram masuk surga. Perbuatan yang merendahkan agamanya. Al-fitnatu ala dinul Islam, melakukan fitnah kepada Islam. Jemaah yang dimuliakan Allah, hati-hati. Jadi kalau perbuatan haram, haram saja. Jangan digandeng dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasih kali. Jemaah yang dimuliakan Allah.